Di tugas role mode kali ini, kelompok kami mengangkat satu nama aktivis lingkungan. Beliau adalah Usman Firdaus, pendiri komunitas masyarakat peduli Ciliwung. Nama saya Usman Firdaus, usia saya sekarang 52 tahun. Saya adalah penggagas dan pendiri komunitas masyarakat peduli Ciliwung. Saya lahir di Jakarta, di Kelurahan Cikoko, pada tanggal 4 November 1968, dan saya memang keturunan asli dari warga Betawi ya, kebetulan ibu dan bapak saya orang asli Betawi. Usman Firdaus bersama komunitas Mat Peci melakukan gerakan membersihkan Ciliwung atas kesadaran akan pentingnya alam bagi manusia saat ini dan generasi yang akan datang. Tidak hanya aktivitas lingkungan saja yang ia lakukan, namun juga membuat tempat edukasi seperti saung guna memberikan sosialisasi bagaimana cara pengolahan sampah yang baik. Mat Peci yang ia pimpin tidak hanya ia gunakan sebagai relawan kegiatan kebersihan lingkungan sungai, namun juga sebagai medium mengajak dan mendidik warga untuk menjaga kebersihan lingkungan sungai. Usman Firdaus memulai aktivitas peduli lingkungannya pada tahun 2006 melalui kelompok tani Cikoko Lestari di kawasan Pancoran. Pada tahun 2009, ia mendirikan Mat Peci yang mana di dalamnya terdapat beberapa komunitas yang terus tumbuh dan menjalar ke daerah lain. Usman yang dulunya pernah bekerja sebagai tim IT di sebuah perusahaan swasta ini memilih untuk meninggalkan pekerjaannya demi wujudkan Ciliwung yang lebih bersih. Menurutnya, membersihkan sungai lebih penting daripada memprioritaskan kepentingan pribadinya. Usman pun tampil sebagai pahlawan yang fokus menjaga kebersihan Sungai Ciliwung. Kalau dibilang profesi yang sedang kita jalankan ya, ada beberapa memang konsultasi tentang lingkungan atau kegiatan-kegiatan konsultasi yang sifatnya pembangunan wilayah sungai. Kemudian bagaimana mengembangkan konsep-konsep yang sudah kita lakukan di Ciliwung. Gitu. Jadi kita replikasilah di tempat lain. Kalau dari pendidikannya, beliau adalah seorang ahli IT yang belum pernah mengetahui ilmu tentang lingkungan. Tetapi, dengan melihat kondisi Ciliwung yang jauh berubah dari masa kecilnya, menjadikan beliau bertekad untuk membersihkan Sungai Ciliwung agar kembali seperti dahulu. Semangat beliau untuk membentuk komunitas Mat Peci atau masyarakat peduli Ciliwung, dan beliau menekankan pada komunitas Mat Peci dan masyarakat untuk sama-sama menjaga dan membersihkan Sungai Ciliwung. Wujud harmonis yang dilakukan oleh Bapak Usman adalah dengan menggandeng semua kalangan masyarakat tanpa memperhatikan status sosial, suku, maupun golongan untuk sama-sama menjaga lingkungan. Tekadnya untuk membersihkan Sungai Ciliwung tanpa pamrih itulah sebagai wujud sikap loyal terhadap bangsa dan negara. Beliau juga menggerakkan komunitas tersebut untuk mengedukasi masyarakat secara luas agar mencintai lingkungan dan tidak membuang sampah di sungai. Bapak Usman dengan konteks adaptif mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan melonjaknya penduduk, maka konsumsi pun akan meningkat dan sampah pun akan menjadi banyak. Dan banyak masyarakat yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Bapak Usman kemudian berpikir secara visioner bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, beliau membuat suatu komunitas untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti kegiatan bersih sampah, membuat sekolah Ciliwung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Bapak Usman sesuai dengan konteks kolaboratif, yakni beliau tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan masyarakat, membentuk komunitas Mat Peci atau masyarakat peduli Ciliwung, kemudian membuat kegiatan yang bermanfaat sehingga Sungai Ciliwung menjadi bersih lagi. Dan dari komunitas tersebut, Bapak Usman juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti BUMN contohnya.
Ada beberapa penghargaan, Kalpataru misalnya ada pernah, kalau nggak salah tahun 2011 ya, saya lupa. Kemudian di 2014 juga, dari mulai tingkat kota, provinsi, terus dari beberapa kementerian. Secara pribadi memang ada penghargaan, misalnya Kementerian PUPR gitu. Ada yang secara lembaga, tapi ada juga secara personal. Bagaimana kita dianggap mampu menggerakkan dengan kondisi yang heterogen, kondisi sungai yang seperti ini. Dan kita masih bertahan gitu sampai beberapa tahun. Jadi sekarang hubungan saya dengan seluruh stakeholder pemerintah dan swasta cukup baik gitu. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa kegiatan, kita mengusulkan sesuatu kegiatan, mereka supporting.